baik itu yang sifatnya polisakarida, baik itu yang metabolit primer maupun metabolit sekunder, yang luar biasa. Sudah dijelaskan bagaimana fungsi dalam bidang pangan, bagaimana fungsinya dalam bidang kesehatan, bidang kecantikan, dan juga tadi pokcai. Artinya apa? Luar biasa manfaat dari rumput laut. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan rumput laut dalam artian yang luas. Baik. Nah, kemudian kalau kita cermati tadi, teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, start point-nya dari mana? Kita tropical seaweed. Allah menganugerahkan triangles, coral triangles area, ya, di mana tropical seaweed luar biasa tumbuh, 71% itu di coral triangle, 61 sekian itu adalah di kita. Sehingga menjadi anugerah yang luar biasa. Baik itu nanti untuk digunakan sebagai bahan pangan, ya tentunya dengan berbagai macam teknologi di situ, ataupun diekstrak pikokolitnya, baik nanti yang menggunakan ekstrak konvensional dengan menggunakan alkali, ataupun yang tidak konvensional, yang terbaru dengan tekanan tidak perlu alkali. Ya. Kemudian di secara komponen sebagai marine natural product, active compound. Tadi ada sabun, ya tadi ada apa namanya parfum dan sebagainya, pengharum ruangan. Kemudian ada bioenergi, ada fertilizer dan sebagainya. Nah, ini adalah prioritas yang perlu kita eksekusi, teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Eksekusinya bagaimana? Bebarengan. Ya. Nah, kalau kita bicara daya saing, ya jangan bersaing dengan sesama teman, kita kolaborasi. Ya, daya saing mulai apa? Mulai kolaborasi, mulai kemitraan. Kita bersaing dengan bangsa lain. Kita bersaing dengan produk yang tidak menggunakan rumput laut. Produk yang konvensional. Kita akan bersaing dengan produk yang kita rekayasa. Dalam artian bagaimana kita menginsert rumput laut ke dalam produk tersebut sehingga apa? Mempunyai keunikan. Mempunyai klaim tersendiri. Nah, daya saing itu sendiri, teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya sumber daya alam sebagai anugerah terindah dari Allah. Dan kalau kita cermati, ini menjadi incaran, Bu sekalian. Kenapa Indonesia dibuat seperti ini oleh negara-negara besar? Karena kalau kita menjadi negara yang luar biasa, mereka pada takut. Kita sadari betul, ya kita diuplek-uplek. Kita diuplek-uplek sehingga apa? Sehingga kita dengan sesama teman aja saling tidak mau kerjasama, ya saling curiga dan sebagainya. Kemudian kita juga punya sumber daya manusia luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ya ada di Mataram, ada di Makassar, ada di Semarang, ada di Bogor, ada dimanapun. Teknologi juga beberapa teknologi kita kuasai. Nah, produk tadi disampaikan oleh Pak Widya, oleh Bude Prof, banyak sekali. Kemudian kita punya kebijakan pemerintah yang juga perlu kita garis bawahi sampai semana, sampai di mana nih kebijakan pemerintah terkait dengan pro terkait dengan rumput laut, bagaimana dari sebelumnya. Kemudian kemitraan, kolaborasi, secara sinergi tentang menjadi bagian penting. Kemudian ada peluang dan juga sekaligus pasar yang juga menjadi muatan penting untuk bisa kita berkompetisi dalam artian memberikan yang terbaik dan juga faktor lain. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan ini bagaimana kita mau bersaing, harus sesuatu itu harus dikdaya, harus unggul. Ya. Allah menakdirkan rumput laut itu punya keunggulan. Itu yang kita tonjolkan. Apa misalnya? Mineralnya. Apa misalnya? Dia punya swelling ability yang luar biasa. Ya. Berasnya Pak Widya yang mampu menurunkan gula darah, itu juga berasal dari pernah bisa membimbing bimbingan anak buahnya Pak Widya waktu itu. Ya. Kebetulan saya pembimbingnya, kemudian dikembangkan untuk menjadi beras analog, beras imitasi. Baik. Teman sekalian, Bapak yang saya hormati, tropical seaweed punya keunggulan apa? Setiap tahun, ya tidak ada musimnya. Kalau kita bicara nori di Jepang, itu nori hanya tumbuh pada waktu musim dingin. Ya, September, Oktober dia itu planting, ya dia itu cultivation dengan sporanya itu, kemudian bulan Februari sampai dengan April itu dipanen. Ya,
Kita punya sumber daya yang luar biasa, tropical seaweed, ya, tropical agrophyte, tropical carcinovid. Itu yang kita tonjolkan. Sehingga apa? Branding untuk rumput laut tropikal juga menjadi poin penting. Ya, kalau alginat kita belum banyak bergerak. Karena apa? Karena rumput laut penghasil alginat itu belum dikultivasi dan sifatnya masih wild species. Dan kalau kita kaji lebih lanjut, yield-nya juga masih rendah. Mungkin ke depan, teman-teman budaya bisa merekayasa. Kita padi aja bisa direkayasa kok. Mungkin agrofit itu menghasilkan agar yang luar biasa banyaknya. Who knows? Ya, karagina juga demikian. Selulosa rendah. Selulosa bisa dikonversi menjadi karagina dalam artian dari metabolisnya, ya, direkayasa enzimnya dan seterusnya. Itu kemungkinan seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi. Kemudian kita juga punya sumber daya rumput laut yang belum banyak diungkap. Kolorpa, ulva lagi seksi ini ya untuk mengganti nori. Ya, kalau nori sejati itu adalah nori dari alga yang kita kenal dengan aonori. Dan juga secara local people sudah menggunakan beberapa jenis rumput laut yang kita eksplor sebagai endemik rumput laut, ya. Dia sudah dimanfaatkan sebagai pangan, artinya apa? General recognize asif itu sudah terpenuhi. Tinggal kita scientific evidence yang perlu kita pertajam. Baik, sumber daya manusia tidak bisa dilakukan lagi. Ya, kita punya sekian juta penduduk, kemudian berapa puluh perguruan tinggi, ada akademisi, ada lembaga penelitian, ada lembaga pengembangan, ada birokrat, ada government, ada pengusaha, ada masyarakat. Peta helix ini yang harus kita jadikan satu kekuatan. Luar biasa, tapi masih berserakan. Saya ingat betul tulisannya Prof. Andi almarhum yang bercerita tentang daun-daun berserakan. Itu ternyata tulisan beliau itu dipublish di berbagai macam media, kemudian oleh Prof. Didin Damanhuri itu disatukan dalam satu kumpulan, maka diberikan judul daun-daun yang berserakan. Ya, masih seperti lidi, belum seperti sapu. Kalaupun sapu itu belum sapu yang kuat, masih dalam bentuk seblak untuk untuk kasur kita. Ya, belum seperti sapu. Teknologi insya Allah dikuasai. Bahkan Pak Widya tadi sudah teman-teman di balai ya dengan rekayasanya sudah luar biasa. Ya, kuatkan yang sudah ada, modifikasi utusan khusus itu juga menjadi poin penting. Produk luar biasa, sangat bervariasi, Bapak sekalian, baik sebagai pangan. Nah, juga yang menarik, Bapak sekalian, jangan sekedar pangan, harus ada klaim. Tentunya klaim itu harus dibuktikan dengan riset. Kalau bicara kesehatan, orang tidak akan berpikir tentang harga. Beras analog tadi misalnya, yang dia sangat sesuai untuk para penderita diabetes, kenapa tidak? Ya, kemudian special purpose, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya, itu juga menjadi poin penting. Tentunya kita mengklaim untuk tujuan khusus itu juga harus ada kajian-kajian. Dan sekalian kajian sudah banyak, tinggal bagaimana kita mensatukan. Jangan mulai dari nol, kita bukan Pertamina lagi. Ya, di tempatnya Bu Eko sudah sampai di sana, di Makassar sudah di sana, ya, kemudian di Mataram, di Bogor, di Jakarta. Jangan mulai dari nol lagi, kita saling melengkapi, ibarat sebuah puzzle. Ya, baik. Kosmetikal juga menjadi bagian penting. Kalau orang udah ngurusi kosmetikal berarti urusan perut udah selesai. Ya, bagaimana kecantikan dan juga tampilan prima dan sebagainya. Kemudian juga ada produk-produk yang untuk yang lain tadi, ada fertilizer, ya, kemudian lain. Nah, kemudian kebijakan pemerintah, ini teman-teman di TSIN juga menarik, ya, bagaimana dengan Perpres? Sejauh mana program-program TSI itu sudah tercapai dan siapa yang menjadi PIC juga menjadi poin penting. Ya, peraturan tanpa tidak ada turun ke bawahnya, itu hanya sekedar dokumen. Kemitraan tidak kaya lagi, tidak bisa kita
pandang sebelah. Kadang-kadang kita masih one man show. Tadi Prof. Eko sudah menyampaikan, ego sektoral. Pengennya semua jadi pemimpin, nggak ada makmumnya. Kan repot. Ya semua jadi imam, soalnya sendiri-sendiri, nggak ada makmumnya. Ya jamaah menjadi poin penting, 1+1 kata Allah itu 27, minimal. Nah ini filosofi sholat berjamaah. Tentunya dalam hal ini, ya sebagai seorang pemimpin, imam, itu kalau salah bisa diberitahukan oleh makmumnya. Kita kan belum siap seperti itu. Pokoknya, nah itu kalau ada kata pokoknya, itu kadang-kadang yang buat kita diskusi seperti di ILC itu kan ya. Baik, pasar menjadi bagian penting, from market to the market. Itu poin penting yang saya dulu pada waktu Pak Farid mengundang Prof. Yana almarhum untuk memberikan gambaran di KKP terkait dengan bagaimana rumput laut from market to the market. Ya, kita buat sesuatu ya kalau nggak ada pasar buat apa? Ini jadi penting. Jadi teman sekalian from market untuk market itu ditentukan dari mana? SDA jenis rumput laut apa yang yang mempunyai market yang luar biasa. Bagaimana SDM-nya, bagaimana teknologinya, bagaimana produk teknologi ke level levelnya, bagaimana kesiapan teknologinya, bagaimana kebijakan juga kemitraan. Itu beberapa hal yang perlu kita coba perkuat di sini. Nah ini segera tambahan, bagaimana Bos sekalian anti helmetes, ya kemudian ini kaviar tadi di slide-nya Prof. Eko, ya di color bar. Kenapa kita nggak vegetable kaviar yang menarik? Ya, itu juga menjadi poin-poin penting. Dan ini bagaimana Jepang menjadi salah satu produsen rumput laut yang luar biasa. Kenapa kita nggak bisa buat seperti itu? Kita masih suka impor. Ya, nori kita yang ada di Alfamart itu kan tidak kalah dengan nori yang dibuat di Jogja itu. Artinya betul sekali, harus ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan bagaimana regulasi. Ya, oke, memang ada era pasar bebas, tapi segala sesuatu kalau bebas nggak diatur kan kebablasan. Kampus Merdeka tadi yang Prof. Eko sampaikan juga ada aturannya. Nanti terakhir poin-poin terakhir akan kita coba sampaikan. Baik, amati, tiru, modifikasi itu menjadi bagian penting. Kami lagi di Bogor lagi riset tentang ini, kemudian alhamdulillah minggu lalu kami mencoba untuk membuat tempe rumput laut. Ya artinya harus ada kerja juga. Kita insertkan rumput laut dan juga berhasil. Karena yang dikhawatirkan garamnya tinggi ya perlu ada proses desalting sehingga ragi berjalan dengan baik. Ini juga menarik teman sekalian. Ya, bagaimana Algewot News ya terkait dengan bagaimana burger ya terlepas itu Yahudi atau tidak, tapi ini bagian penting bagaimana kita bisa membidik pasar seperti itu. Ini juga demikian, sekalian, ya radical delicious, ya plant-based full food of protein and enriched with the tropical seaweed. Kenapa kita tidak bisa, ya? Nah itu harus ada kebijakan dari otoriti tentunya. Ya. Baik, nah teman sekalian banyak sekali komponen aktif dan polisakarida dan sebagainya yang ada di rumput laut dan dia punya karakteristik yang unik sehingga apa? Sehingga perlu kita integrasikan. Ya. Perlu kita integrasikan. Bagaimana komponen aktif yang sensitif? Ada pigmen tadi Prof. Eko sudah menyampaikan. Kita tarik dulu. Ya tentunya dengan prosedur standar bagaimana pigmennya dapat, kemudian komponennya juga tidak rusak. Simple dengan apa? Dengan menggunakan buffer. Suhu dingin, artinya apa? Vicocolitnya akan hilang. Pigmen dapat, komponen aktifnya dapat. Ya, kemudian apa? Kemudian kita juga mendapatkan vicocolit kita ekstrak. Dapat itu karena kita dapat agar dan ini terbukti dari penelitian kami. Ya, artinya apa? Bisa gitu loh. Nah, kemudian waste-nya ya hasil sampainya kita konversi menjadi pupuk, kita konversi menjadi bioetanol. Itu juga menjadi poin penting. Nah, teman sekalian yang tidak kalah menarik ada bagaimana
standar rumput laut tadi. Rumput laut dalam artian masyarakat ya, rumput laut yang real, rumput laut bukan langsung aja diproses dari rumput laut yang mentah. Itu belum ada standarisasinya bagaimana. Ya, bagaimana kadar garamnya, bagaimana kadar misalnya keraginan minimal yang bisa dipenuhi dan seterusnya. Dan tadi saya sepakat Prof. Eko, standar mungkin harus ada levelingnya. Ya tadi kan cuma satu, keraginan cuma satu, keraginan murni cuma satu. Kenapa nggak perlu di level? Ya, orang yang lulus aja ada yang seterusnya kumlot, sangat memuaskan. Kenapa harus kita semua kan harus kumlot misalnya, kan nggak mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi leveling dalam standar itu juga menjadi bagian penting, termasuk standar rumput laut kering, itu mungkin kita bisa leveling. Ya, yang standar 1 untuk ini, standar 2 dengan syarat tertentu. Kenapa tidak? Ini juga terkait dengan bagaimana terkait dengan fairness. Ya, petani juga akan menguntungkan, industri juga akan teruntungkan. Nah, ini Bapak sekalian, bagaimana challenges-nya? Tadi Pak Widya, Bu Eko sudah luar biasa menyampaikan. Yang perlu kita cermati, bagaimana food itu tidak sekedar food. Food untuk special purpose, related to health. Orang kalau bicara kesehatan, udah tidak mikir berapa harganya. Tentunya harus terbukti, ya. Meat analog, fosu, ya. Tadi ada yogurt, ya, basisnya fermentasi, terkait dengan apa? Oligosakarida, ada biotik, ya. Nutrition claim of food misalnya. Vegetable caviar, rice imitation misalnya. Itu bagian-bagian penting. Biomaterial, biofilm, bioplastik, ya terkait dengan problem marine debris, plastik marine debris, yang luar biasa, dan kita dalam masyarakat yang belum terbiasa membuang sampah dengan memilah dan memilih. Kalau saya ngajak profesor saya ke Bogor itu lucu nih, ya. Wah, Joko Sang, ini kok di tempat sampah terluas tuh di Indonesia ya. Di mana pun every weekend apa namanya, throw the waste. Benar teman sekalian, kalau ke Bogor misalnya kita lihat pinggir jalan ada bak sampah itu, orang langsung aja pelung ya di jembatan. Itu benar teman sekalian. Ya. Bagaimana picocolloid, biological function, ya tadi Prof. Eko menyampaikan bagaimana modifikasi proses. Apakah picocolloid harus yang Gelsenya? Apa yang menjadi tujuannya? Tidak harus. Kan begitu. Sehingga apa? Perlu ada leveling, ada pengkelasan. Ya, ini terkait dengan bagaimana fairness dalam perdagangan tentunya. Jadi modifikasi proses yang mungkin dengan lingkungan, pro lingkungan menjadi bagian penting. Kemudian proses yang terkait dengan biorefinery, green processing teknologi, integrated processing tadi, ya kita dapat komponen sensitifnya, kita dapat biokolitnya, kemudian limbahnya atau byproduct-nya lah. Kalau limbah itu kan ngeri. Kalau byproduct spesifik kompon yang punya jasa perlu kita kedepankan, Bapak sekalian. Special compound for special use, special purpose, itu juga menjadi bagian penting. Baik, Bapak sekalian, standar nasional rumput laut SNI tadi Prof. Eko sudah menyampaikan, rumput laut kering cuma hanya satu, ya maksimal kadar garam sekian, maksimal kadar air sekian. Kenapa tidak misalnya kita buat leveling, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku, ya level 1 ya premium atau bukan pertamax, harganya beda dengan syaratnya beda, oktannya sekian misalnya. Demikian di rumput laut, kenapa tidak? Sekalian, jadi jangan terpaku yang sudah ada saja. Kenapa tidak memulai dari yang dimodifikasi? Ya, kemudian rumput laut hijau, segera kita perlu coba dibuat ya, karena ini luar biasa, nanti akan banyak dipakai rumput laut hijau ya, terkait dengan onori tadi ya, ulva ya, kemudian yang lain. Kemudian tepung rumput laut kita juga dalam artian ini belum ada standarnya. Tepung rumput bukan tepung keraginan, bukan tepung ATC. Real tepung rumput laut kita juga belum ada
belum ada standar. Branding, ya, ada black campaign tadi ya, Bu Eko ya, kita harus branding juga, pikoekonomik, yaitu ekonomik yang berbasiskan aktivitas terhadap dengan rumput laut. Luar biasa. Tropical car economic misalnya, tropical agronomic, tropical sea vegetable. Perlu Bapak sekalian kita lakukan itu. Kolaborasi prioritas, ya prioritas dari permasalahan itu nggak semua akan kita selesaikan dalam satu waktu. Perlu adanya prioritas dan juga kolaborasi kemitraan. Kita sering itu entar, kenapa kapan kita akan enter? Ya, entar deh. Yuk kita enter. Ya, kalau perlu press any key gitu loh ya. Ya, dan kalau perlu dari remote area bisa dengan teknologi tertentu misalnya. Kira-kira itu Bapak sekalian beberapa catatan yang bisa saya sampaikan ya. Luar biasa. Saya tinggal memprovokasi saja. Nah, ini Bapak sekalian, peta helix ya. Bagaimana pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, kemudian lembaga penelitian balai kolaborasi. Ibaratnya kita 2 orang kalau dorongnya kayak begini, itu kan yang di kita, ya kebanyakan kita kayak gini, mandek aja tuh ya. Nggak geser. Tapi kalau seperti ini, berapapun energinya yang dikeluarkan oleh masing-masing, tapi kalau arahnya yang sama, insya Allah hanya waktu, tinggal masalah waktu saja kok. Tapi bergerak. Kan gitu kan. Hari ini harus lebih baik pada besok kan. Ya. Hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Celakanya hari ini kalau lebih rendah daripada kemarin. Ya, daya saing melalui kolaborasi itu menjadi kunci penting. Ya, prinsip jamaah sapulidi akan menjadi bagian penting. Baik. Nah, kemudian yang terakhir yang saya mengomentari terkait dengan Prof. Eko tadi, kampus Merdeka Belajar. Nah, ini ada dasar hukumnya, Bu sekalian. Bagaimana Permen nomor 3 tahun 2020 nih, Mas Menteri, ya dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Bolehlah kalau satu semester misalnya. 20 SKS misalnya. Dan ini boleh multi aktivitas. Ya dan di kami memadai itu. Tinggal bagaimana nanti bentuknya yang perlu kita coba. Kalau di rumput laut itu ada aktivitas itu seksi banget. Nah, industri punya masalah. Kemudian ada 2 orang, 3 orang mencoba selama 1 semester menyelesaikan masalah, tentunya dengan pembimbing. Tentunya. Ada bimbingan, baik itu dari industri maupun dari pembimbing di kampus, akan membantu sekali. Dan itu yang terjadi di Jepang. Problem industri akan didiskusikan dengan dengan perguruan tinggi, hasilnya dipakai. Selama ini kan penelitian, mohon maaf, ini sekedar bagaimana kita membuat paper ya, termasuk saya. Ya, atau juga mengambil SK di luar program studi. Kalau ini gampang ya, kalau yang seperti itu gampang. Tapi kalau yang aktivitasnya itu aktivitas yang 8 channel, yang seperti ini buat sekalian. Ya, dalam gender, ya misalnya magang di pabrik, praktek kerja, atau studi independen atau project, atau kegiatan wirausaha. Nah ini kalau misalnya kita inisiasi dari UNIDO, kemudian perguruan tinggi, ada UKM yang menjadi mitra, ada industri, itu luar biasa. Luar biasa. Nanti perguruan tinggi banyak yang terlibat di situ. Ya. Itu yang menjadi seksi. Dan mahasiswa itu akan sesuai dengan passion-nya. Kan tidak semua jadi peneliti, jadi ASN. Ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan entrepreneur, itu luar biasa. Baik. Nah ini sekalian bagaimana kita juga mencoba kenapa tadi Pak Heru tadi Singleton yang bersambung terus ya karena dia menjadi agile Pak Heru. Ya dia bisa menyesuaikan ya. Si VUCA atau VUCA Prime yang volatility, uncertainty, complexity, ambiguity menjadi vision, understanding, clarity, agility. Ya karena berubah dan mahasiswa sekarang kan mahasiswa yang milenial, generasi Z ya
generasi Y mungkin ya, yang luar biasa. Ya, dan kata Darwin, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one most adaptable to change. Ya, jadi yang bisa beradaptasi, yang akan mampu bertahan dan menjadi pemimpin. Mungkin itu sekalian beberapa hal, ini teman-teman saya yang luar biasa. Saya sedih kalau terus terang kalau melihat dua tokoh rumput nasional yang dalam waktu yang tidak terlalu jauh dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sudah bertemu dengan Yang Maha Kuasa, Sugeng Kundur, Prof. Jana, dan juga Prof. Linawati. Baik, mungkin itu Mas Lutfi, Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila kita saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin jam 11 ada kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah memberikan pembahasannya. Mungkin setelah ini langsung ini Pak, masuk kelas ya Pak ya. Tapi terima kasih dari Pak Joko, tadi kita sudah membahas mengenai peningkatan daya saing dari rumput laut sendiri, yaitu tentunya perlu adanya kolaborasi atau kemitraan ya, antara pemerintah, kemudian lembaga penelitian atau balai, pelaku usaha, kemudian akademisi, dan tentunya dari masyarakat sendiri ya, untuk menciptakan daya saing rumput laut itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri dan juga pembahas atas materi yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk waktunya sepertinya nih Bapak Joko sisa 15 menit, tapi nanti kita akan gunakan sebagai sesi diskusi ya. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Mas, mohon maaf, di chat banyak nih pertanyaan dari teman-teman Pak Widya itu. Oh iya Pak, saya ini ya, saya bacakan dulu yang dari chat ya, kolom chat ya. Yang pertama dari Ibu Elita Posi, untuk kepada Bapak Widya, di mana bisa pesan beras rumput lautnya Pak? Kemudian produksinya di mana? Ini sekalian dari Ibu Melisa Hamid. Terima kasih Mas Lutfi. Ini kebetulan di ruangan ini saya bersama dengan tim ini. Oh iya Pak. Ada 6 orang yang bergabung dengan saya. Dan kebetulan ini ada expertnya di sini nih Mbak Diana. Jadi saya minta biar Mbak Diana ngetok ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari Mbak Diana. Ada 3 pertanyaan ya. Di mana bisa dapat beras analog, kemudian bagaimana proses beras analog, kemudian produksinya di mana? Proses pembuatan beras analog ini ada Wahyu Diasto, kemudian Elita Posi, dan dari Rika Saputri. Ayo Mbak Diana, silakan. Ini biasa di belakang, sekarang saya suruh di depan ini. Salam hormat Pak Joko. Mohon izin Pak. Baik, terima kasih Pak Widya. Mungkin pembahasan tentang beras analog rumput laut itu cukup menarik ya. Saya pikir ini kegiatan yang sudah diinisiasi Balai Besar dari tahun 2013 yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Widya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom chat juga lumayan banyak untuk beras analog. Tadi ada pertanyaan sebenarnya beras analog ini bisa didapatkan di mana. Jadi ada 2 tujuan sih sebenarnya. Kenapa sih kita highlight beras analog pada si talks ini? Yang pertama kita sebenarnya mencari investor nih yang mau benar-benar men-scale up. Karena memang penelitian tentang beras analog ini sudah sangat banyak, tapi memang scaling up-nya memang masih terbatas. Namun kita juga sudah beberapa kali melakukan suatu komersialisasi ya, walaupun tidak besar. Kita coba gandeng vokasi di Balai Besar bagi teman-teman atau bagi UKM atau bagi para pemasar yang ingin memang mencoba untuk memasarkan beras analog ini karena memang punya sifat fungsional yang cukup baik sehingga bisa didapatkan di koperasi Balai Besar untuk saat ini. Namun di tahun 2017 ini
kami juga sangat bersyukur karena kami juga masih dipercaya untuk mensupport kerjasama kegiatan beras analogi ini dengan IPB University, khususnya di Departemen THP. Kita kembangkan beras analogi ini dari rumput laut Gracilaria. Kemudian kita coba scaling up di Bogor, kita maklum ya di PT FIS. Dan saat ini juga kita mencoba untuk menginisiasi kerjasama dalam pemasarannya, dan ini masih proses. Jadi seperti itu untuk jawaban tentang komersialisasi dari beras analogi ini. Mungkin itu Pak Widya yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak salah ada beberapa pertanyaan lagi. Oh iya, sekalian ya. Jadi borong nggak apa-apa. Aduh, boleh. Sebentar. Oke, ini kayak radio ya jadi ya. Ya, nanti setelah ini Bu Diana mau nyanyi. Baik, untuk pembuatan beras analog sampai saat ini dari beberapa literatur juga, dari beberapa pengalaman yang sudah kami lakukan bersama teman saya juga ada di sebelah saya Pak Susilo yang juga banyak juga untuk kita kerjasama untuk melakukan penelitian tentang beras analog ini. Kita untuk sementara ini kita masih menggunakan mesin extruder. Waktu itu kita masih single screw, cuma memang banyak kekurangan. Jadi memang untuk idealnya di dalam mengolah beras analog itu kita menggunakan mesin extruder double screw yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan die alat pencetaknya seperti beras seperti itu ya. Jadi dengan mesin ini diharapkan memang untuk scaling up-nya juga lebih baik gitu ya dibandingkan dengan manual. Sepertinya kalau manual juga agak sulit ya dilakukan. Jadi memang seperti itu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Dias tentang penambahan minyak. Ya memang di dalam proses ini kita menggunakan mesin extruder itu kita tambahkan di dalam formulasinya itu ada minyak. Sebenarnya minyak ini adalah untuk membantu memperlancar kerja dari mesin ya, gesekan double screw itu yang memperlancar itu. Kemudian juga supaya produk beras yang dihasilkan juga tidak lengket pada saat proses pencetakan. Begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang penemuan formulasi dari beras analog itu sendiri. Sebenarnya kita dari tahun 2013 itu memang formulasi kita banyak dapatkan dari beberapa literatur tentunya, kemudian dari beberapa orang-orang yang ahli di bidang teknologi pangan. Kita juga banyak menimba ilmu dari Prof. Subagio pada waktu itu menginisiasi, kemudian dari Prof. Joko juga sebenarnya, terus juga dari Prof. Sri dan beberapa dosen-dosen di IPB University, khususnya di Departemen THP, kemudian juga dari pengalaman kami dalam melakukan uji coba yang terus-menerus, sehingga didapatkan formula yang diharapkan seperti itu. Jadi kami di dalam mendapatkan formula itu, kita uji cobakan dulu ke responden, apakah dapat diterima dengan baik atau tidak. Jika ada kekurangan, kita lakukan perbaikan. Demikian improvement yang kami lakukan untuk beras analog ini. Mungkin itu Pak pertanyaannya tentang beras. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Kepada dulu memang di Balai Besar kita masih terus bergerak untuk produksi beras untuk laut. Sebenarnya dari tahun lalu saya sudah punya kejar Bu Diana ini. Dan mudah-mudahan kita bisa produksi dan kami masih terbuka untuk bekerja sama. Kemarin selain dengan IPB, kemudian dengan UKM dari Kerawang, dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih melihat potensi untuk perbaikan di pengeringan. Terus terang kami masih kekurangan untuk ahli pengeringan, terutama pengeringan yang mengandung rumput laut, karena pasti ada perbedaan untuk bahan-bahan yang dari tepung dan lain-lain, prosesnya pasti ada perseptik yang berbeda. Jadi tetap kami menerima saran dan kerjasama untuk perbaikan rumput laut, sehingga mudah-mudahan ini tidak keduluan barang impor dari luar, tapi malah kita
kita yang bisa memproduksi sendiri untuk kesehatan kita. Mungkin itu Mas Lutfi yang untuk beras rumput laut. Baik, terima kasih Pak Widya atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu masih untuk Pak Widya lagi nih Pak. Mohon maaf. Dari berbagai produksi wheat yang Bapak kemukakan tadi, produk mana yang bisa dibuat dengan peralatan sederhana? Peralatan yang mudah ditemukan di sekitar, Pak. Begitu Pak pertanyaannya. Ya, sebenarnya hampir semua bisa dibuat dengan sederhana ya. Kalau dengan beras rumput laut itu tentunya membutuhkan peralatan. Tapi untuk membuat nori, kemudian membuat tortilla, yang saya sampaikan tadi, kemudian membuat kampus dengan dunia industri. Ya, posisi center of itu di sini kita. Membuat stik rumput laut, ya, itu juga mudah. Saya pernah ke kampung saya sendiri, Kebumen, itu saya sebenarnya hanya ingin melihat produksi garam, tetapi di satu desa di situ sudah membuat stik rumput laut dan rasanya enak, dan saya bawa itu ke Jakarta. Padahal itu adanya di desa di tengah-tengah pelosok, tapi bisa membuat stik rumput laut dengan baik. Dan kalau bisa dilihat di Mataram, salah satu UKM-nya pada saat pandemi itu membuat stik rumput laut yang sampai harus merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang terkena PHK untuk membuat stik rumput laut supaya bisa memenuhi pesanan. Jadi banyak produk yang bisa dibuat dengan sederhana, Mas. Demikian, Mas. Baik, Pak Widya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari sudah. Sepertinya yang dari kolom chat sudah tersampaikan semua ya. Ini ada yang nori, ada pertanyaan terkait nori. Halo, Mas Lutfi. Oh iya Pak, ya ini dari Ibu Afrilia Sari ya. Ibu Afrilia Sari ya. Kebetulan aminnya juga ada di sebelah Bukiana ini. Monggo Pak Susilo silakan jawab terkait nori. Bisa dilihat wajahnya. Ini. Biasa. Baik, terima kasih Bapak Widya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aprilia Sari terkait dengan pengolahan nori, apakah bisa dilakukan secara sederhana? Sebenarnya bisa. Kita saat ini bisa dikembangkan dengan teknologi yang sederhana dengan investasi berupa alat pencetak dan alat pengering yang terutama pengering, di mana dalam proses pengolahannya ini kita melalui tahap penanganan bahan baku, di mana uva dan batu uva tadi kita treatment sedemikian rupa supaya tidak ada rasa getir ya, karena biasanya uva itu ada rasa getir atau pahit. Kemudian setelah kita treatment tadi, kita lakukan proses pencampuran dengan menggunakan blender. Jadi sederhana saja Ibu, dengan proses blender tadi, kemudian kita lakukan proses pemasakan pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian dicetak dengan menggunakan loyang pencetak secara manual dengan ukuran 20 x 20 cm. Setelah itu kita lakukan proses pendinginan gel pada suhu ruang dan dilanjutkan dengan pengeringan pada suhu sekitar 35 sampai 45 derajat. Jadi intinya nori ini bisa dilakukan secara manual atau sederhana, namun butuh kapasitas produksinya ini memang tidak sebanyak kalau kita melakukannya dengan alat atau mekanis dalam proses pencetakan dan pengeringannya. Jadi ini masih kendala buat kami sendiri di sini, bagaimana produk nori ini bisa lebih dikomersilkan terkait dengan proses
ada proses pencetakannya seperti yang masih manual ini. Jadi dengan boleh kami gambarkan dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 50 kg adonan per hari, itu kita bisa mendapatkan sekitar dengan harga jual untuk per lembarnya itu masih hampir sama dengan produk yang impor. Jadi karena memang butuh waktu dan kapasitasnya masih rendah, jadi ini masih PR buat kami sendiri di sini. Nah, kemudian data terkait dengan pertanyaan dari Bapak Rudi dari PT mana ini ya? Prakarsa Ya, dari Tani Sejati. terkait dengan berapa lama umur simpan dari beberapa produk yang telah disampaikan tadi, bahwa saat ini kita melakukan pengujian umur simpan dari beberapa produk yang inovasi yang kita lakukan di balai ini melalui metode konvensional, di mana kita mengamati secara organoleptik sampai sejauh mana dalam kurun waktu tertentu dengan parameter sensori dan didukung dengan parameter mikrobiologi sampai produk ini bisa ditolak. Jadi untuk produk-produk yang berupa produk kering seperti minuman gasilaria jahe tadi, kemudian ada produk beras, itu umur simpannya bisa mencapai kurang lebih sekitar 1 tahun. Kemudian untuk beras semi basah seperti nori, itu karena kita belum menggunakan bahan stabil dan pengawet, jadi bisa maksimum sekitar kurang lebih 6 bulan. Dan masih diupayakan lagi untuk bekerja sama dengan UMKM untuk menyempurnakan formula nori ini dan untuk umur simpannya sendiri. Jadi kadar airnya boleh kami terapkan sini masih agak sedikit tinggi, jadi itu bisa mungkin kita tingkatkan lagi mutunya supaya lebih baik. Demikian Pak Lutfi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Widya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ilo. Demikian Mas Lutfi. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Baik, terima kasih Pak Widya yang telah memberikan penjelasannya. Baik, ini ada tanggapan mungkin ya dari Luwu Timur Diversifikasi. Indonesia telah membangun pabrik dengan output ETC dan powder. Salah satunya pabrik rumput laut Luwu Timur dengan output akhir adalah tepung agar, sehingga bisa dijadikan salah satu pilot project nasional untuk pengembangan pabrik dan magang bagi tenaga dan mahasiswa. Mungkin dari Bapak Luwu Timur bisa langsung menyampaikan maksud dari pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin Pak. Silakan Pak. Ya. Luwu Timur, kebetulan kami adalah penanggung jawab pabrik rumput laut yang sudah dibangun oleh Kementerian Kelautan. Yang kebetulan kami terkhusus kepada komoditi rumput laut Gracilaria. Gracilaria di mana produk akhir itu adalah tepung agar. Jadi hasilnya sudah sampai di tepung agar. Hanya memang seperti tadi disampaikan Ibu, ada sempat mengatakan bahwa apakah kita sudah ada sarana prasarana mendukung. Sebenarnya sudah ada sarana prasarana mendukung. Hanya sekarang sejauh mana keseriusan kita semua, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk memajukan industri yang sudah dibangun. Karena kami sadar sepenuhnya selaku penanggung jawab bahwa kami masih banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi untuk mengembangkan pabrik tersebut agar supaya bisa berdaya saing tinggi. Kami tidak ingin jadi saingan bagi mitra yang pabrik-pabrik yang sudah berdiri, tetapi kami ingin jadi mitra sehingga seperti tadi, kalau ada yang ingin magang, baik dari mahasiswa mau mengembangkan ilmu terkait dengan pabrik rumput laut, kami dari Luwu Timur bersedia untuk bekerja sama bermitra. Sehingga dari sisi mahasiswa mungkin mereka mendapatkan ilmunya, dari sisi kami juga selaku pengelola pabrik, kami juga mendapatkan penemuan-penemuan teknologi terbaru
untuk lebih mengefisiensikan dan mengefektifkan pabrik yang ada sehingga mungkin bisa saja nanti kita bisa mengurangi biaya produksi yang lebih mahal karena kami perhatikan teknologi pabrik rumput laut ini Pak berkembang seiring zaman. Banyak penemuan inovatif baik yang dengan biaya relatif lebih murah maupun dengan menggunakan teknologi lebih canggih untuk dapat diterapkan sehingga hasilnya bisa berdaya saing. Itu saya mungkin Pak, mungkin juga kami butuh petunjuk-petunjuk untuk pengembangan pabrik yang telah kami bangun. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Luwu Timur. Ya, jadi mungkin ini jawaban dari Bu Eko tadi ya, yang mahasiswanya masih bingung untuk berkecimpung di dunia atau industri rumput laut. Mungkin ada tanggapan dari Bu Eko untuk dari Bapak Luwu Timur ini. Baik Mas Lutfi, Bapak yang dari Luwu Timur, terima kasih atas tawarannya. Juga kalau mengenai magang, sebetulnya ya sama-sama belajar gitu ya. Dan mungkin nanti kalau sudah di lapangan, biasanya mahasiswa itu kan penuh inovatif, penuh kreatif ya, kreasinya. Nah, nanti mungkin sudah di lapangan nanti mereka bisa ya bekerja sama dengan Bapak. Nah, kalau untuk yang mengenai dengan pemangku kepentingan mungkin saya tidak berhak untuk menjawab, mungkin Pak Widya itu tadi ya. Sekali lagi kami tadi tampung-tampung semua masalah. Nah, kemudian nanti kalau bagaimana action dari terutama dari PDS PKP ini mungkin Bapak Widya atau siapa yang lebih berhak untuk mencari solusinya. Kalau ini tadi saya mengungkapkan untuk mahasiswa ya, oke sudah ada. Nanti kalau ada respon yang positif, nanti kami bisa sampaikan ke mahasiswa untuk bisa kalau magang di Luwu di tempat Bapak siapa tadi akan diizinkan. Seperti itu saja Mas Lutfi sepertinya, nggih. Itu tadi ada yang raise hand, Pak Farid mungkin Iya, mau. Pak Farid, silakan Pak Farid jika ada pertanyaan. Oke, makasih Pak Lutfi. Sama-sama Pak. Ketemu lagi Pak, dulu ketemu di kuliah, sekarang ketemu di webinar Pak. Dari Undip, Pak? Iya, saya Undip dulu, ETHP. Berapa? Angkatan 2013. Oh, 2013. Iya. Mas apa ya? Kenapa Pak? Apa si Guntur ya? Oh iya, Mas Guntur ya, Mas Guntur. Oke, makasih sekali. Ini saya senang sekali ketemu sama murid dan junior-junior saya yang sudah canggih-canggih. Saya hanya sedikit memberikan satu, bisa didengar, Dek? Jelas, Siapa? Pak. Jelas, Guru, Pak. jelas. Ya, jelas. Ya. Oke, juga untuk Pak Widya, Pak ya. Jadi saya menggarisbawahi saja tadi untuk yang terakhir karena yang lainnya ternyata sudah terungkap semua. Yang pertama kali untuk yang dari ancaman dari Bu Eko tadi memang itu benar sekali. Sekarang ini kita menghadapi suatu ancaman yang sangat serius, terutama terkait dengan residu-residu yang ada pada produk rumput laut, terutama karagenan. Itu yang harus kita siasati. Tadi saya senang sekali kalau kita sudah tidak dengan kimia kita bisa mengeluarkan yang refined. Itu tadi Bu Eko mengatakan demikian. Yang tidak kalah pentingnya adalah juga kita dari Pak Joko Santoso bahwa perlu adanya suatu daya saing. Saya selalu mengusulkan bahwa rumput laut itu sampai sekarang itu belum ada indeksnya, indeks daya saing. Jadi tadi Pak Joko sudah mengutarakan ada beberapa komponen yang harus disiasati sehubungan dengan komparatifnya dia tadi, kolaborasinya yang dengan pentahelix tadi itu merupakan suatu komponen daripada
daya saing itu sendiri. Dari indeks daya saing kita ini untuk masing-masing produk itu harus ada. Jadi memang tidak cukup dengan SNI. SNI itu yang standar. Tapi untuk melakukan daya saing, itu kita harus melakukan indeks. Yang dimana itu merupakan kumpulan dari beberapa komponen, di antaranya kebijakan, sumber daya alam, SDM, ekonomi, budaya, semuanya kita lihat. Karena kita tahu bahwa rumput laut itu merupakan, yang katakan Bu Eko tadi, merupakan suatu sistem dari subsistem yang ada di lain-lain sektoral, banyak sektoral sekali. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi untuk penelitian misalnya, itu pada salah satu subsistem yang akan membantu di dalam meningkatkan daya saing. Nah, dalam penelitiannya itu sendiri, tadi sudah diterangkan sama Bu Eka, banyak sekali permasalahan yang tidak terungkap. Semua terungkap secara parsial, secara sektoral, tidak pernah ada yang mengkoordinir. Ya, jadi dan semua itu mendasari pada suatu fenomena. Semua yang dipermasalahkan itu adalah fenomenanya, bukan akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, ini yang kita himbau, khususnya untuk perguruan tinggi, ya, kita harus bisa melihat bahwa fenomena itu masukan dari birokrat, oke, atau dari pelaku bisnis. Nah, untuk lebih kita tajamkan lagi, harus fenomena itu dia cari akar permasalahannya. Sampai di mana? Kenapa kok kita selalu kalah bersaing misalnya? Nah, itu kan dipakai sebagai cara bagaimana kita mengadakan suatu kolaborasi. Syukur-syukur kalau dari universitas sudah sepakat, misalnya untuk rumput laut yang berkaitan dengan kuliner itu adalah IPB misalnya, atau UNHAS, yang tadi UNHAS. Yang hubungan dengan ancaman dikoordinir oleh UNDIP misalnya. Ya, untuk yang budidaya mungkin dikoordinir oleh IPB. Koordinir. Jadi permasalahannya jelas. Jadi berdasarkan daripada fungsi-fungsinya sendiri. Jadi kita tahu bahwa rumput laut itu bebannya besar sekali. Kalau kita melihatnya parsial terus, tidak selesai. Kita seminar terus pasti. Ya kan? Pasti kita seminar terus. Kita lihat perfungsinya aja coba. Rumput laut mempunyai fungsi sebagai sumber devisa. Satu. Berarti yang kita tekuni adalah ekspor. Daya saing kita di ekspor itu apa? Salah satunya adalah kualitas. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Misalnya, itu kita lihat dalam semuanya. Nah, itu kita akan bisa melihat. Bebannya, fungsinya mau dipakai untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk pemerataan kesejahteraan. Kuncinya di apa? Di UMKM. Kalau UMKM apa murahnya? Adalah kuliner. Nah, itu kita lihat. Jangan sampai kita bicara mana. Nah, kebetulan Pak Widya tadi sudah bicara mana itu untuk bagus sekali untuk diversifikasi produk tingkat UMKM. Karena memang analisa dari UMKM belum sampai kepada industri. Nah, itu nanti kalau suatu tahun, siapa tahu bisa dikembangkan jadi industri. Nah, hal-hal yang seperti itu kita lihat secara menyeluruh dan nanti kita gabungkan, berarti kita akan mendapatkan suatu solusi. Kalau seperti ini terus, masalahnya kita akan bicara mengenai fenomena terus. Fenomena keluar terus setiap bulan bisa berubah terus. Sekarang ini fenomena yang baru adalah dengan adanya tadi yang disebut dengan delisting. Delisting. Kalau punya delisting, berarti kaitannya fungsi devisa akan terancam. Karena itu menyangkut ekspor. Tapi berita bagus, tadi dari Pak Widya, ada beras analog. Berarti kita akan mempunyai suatu diversifikasi produk yang dapat kita harapkan untuk kesejahteraan. Nah, demikian seterusnya, kita lihat per kasus dan per fungsionalnya, kita bikin indeks dan kita bagi sesuai dengan yang kita sepakati tadi. Kalau ancaman adalah UNDIP misalnya, kalau budidaya itu ada di
ada di IPB, kalau kuliner itu ada di Unhas, itu hanya koordinator, bukan berarti Undip tidak boleh kuliner, boleh, tapi ya harus koordinasi dengan mereka. Jadi saling, tidak semua bikin kerupuk, bikin semua kerupuk. Nah, itu yang juga harus kita hati. Kemudian kita coba, kita biasakan bicara karagenan itu dengan satu bayangan hidrokoloid. Kita tahu bahwa karagenan itu ada termasuk hidrokoloid. Dan kalau kita bicara hidrokoloid itu ada 22 macam hidrokoloid yang siap menggantikan karagenan. Seperti yang dikatakan Bu Eko tadi, karagenan terancam karena sudah ada yang akan menggantikan karagenan menjadi produk andalan menggantikan karagenan. Nah, hal-hal yang akan mengakibatkan karagenan ini terusir atau di listing itu harus kita antisipasi supaya kita betul-betul bisa mendapatkan rumput laut itu sebagai rajanya di Indonesia. Nah, itulah kira-kira. Jadi pertama kali saya setuju sekali dengan daya saing. Yang kedua, kita tidak cukup hanya dengan bicara mengenai fenomenanya saja. Kita bicara mengenai solusinya. Terus yang ketiga, untuk manajemennya, kita bagi kesepakatan bahwa rumput laut ini karena dia punya prospek yang sangat menjanjikan. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, kalau Mas Ludwig ikut grup di yang punya KKP itu apa namanya, pusaran KKP, saya masukkan salah satu artikel tadi mengenai bahwa untuk climate change nanti niscaya kita akan mendapatkan beban rumput laut sebagai bahan makanan menggantikan darat, karena darat itu sudah kaya sekali rekayasa kimia dan pupuk dan juga banyak sekali gas rumah kaca yang dihasilkan. Jadi kemungkinan rumput laut itu punya prospek yang luar biasa di dalam masa datang dalam memerangi climate change. Saya kira itu dulu, Mas Dutwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid ya telah memberikan pencerahannya mengenai prospek ke depan dari rumput laut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rifani Syahbana ya, dari Jepara. Pertanyaannya sepertinya panjang ya, mungkin bisa langsung disampaikan pada Ibu Rifani supaya lebih jelas. Silakan Bu untuk menyalakan mikrofon dan juga videonya. Halo, Ibu Rifani, apa masih bergabung? Halo, Mas? Oh iya, silakan, Mas ya. Saya Iya. kira. Silakan, Mas. Iya. Permisi, Pak. Mas, izin mau bertanya. Saya Rifani dari Jepara. Dulu saya alumni dari Undip juga, dari budidaya perairan. Murid bimbingannya di Prof. Jeki. Oh iya, ya, Bu Sri Rezeki ya. Iya. Ya. Sedikit ini ingin menanyakan, Mas. Untuk potensi rumput laut, kalau kita memberdayakan masyarakat pesisir pantai, contohnya kalau di musim paceklik kayak seperti ini tuh, apakah itu salah satu jangka untuk kita bisa mengembangkan rumput laut di sektor ekonomi atau untuk pemberdayaan budidaya ke depannya? Terutama itu dulu, Mas. Selain itu juga, dengan metode apa sih kita dapat merangkul masyarakat sekitar pesisir pelaut itu untuk condong mau bergerak di bidang rumput laut? Karena beberapa masyarakat nelayan itu, ada beberapa masyarakat pernah berbudidaya rumput laut, tapi kalau kita mengandalkan di pesisir pantai, kadang ada kendala di predator, alam, dan itu. Nah, makanya saya menanyakan apakah dengan skala rumah tangga itu berpotensi untuk kedepannya mengembangkan budidaya rumput laut. Sekian Mas Lutfi, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mas siapa ya namanya? Rifani Syahbana Amin, Mas. Oh, Mas Rifani. Iya, ya. Baik, mungkin pertanyaan untuk Pak Prof. Joko ya, dari Mas Rifani ini. Silakan ke Pak Joko untuk menanggapi.
Baik, biasanya kalau kita, mohon maaf nih kalau kalau kurang pas ya. Kebetulan saya tidak banyak bergerak di bidang budidaya, tapi sebelumnya mengomentari apa yang disampaikan Prof. Widodo Farid tadi luar biasa. Jadi memang kita harus melakukan analisis terkait dengan indeks tadi, indeks daya saing. Ya, terkait dengan pentahelix menjadi bagian penting. Pak Heru dan Pak Sudari bisa kita petakan, dan saya sepakat bahwa kita diberi tugas aja di masing-masing perguruan tinggi itu mana kekuatannya, dan berdasarkan riset yang sudah dilakukan fokusnya kemana sebagai koordinator itu juga menjadi bagian penting. Ya, seperti kalau di perikanan punya BPP gitu ya. Kalau di forum pimpinan perguruan tinggi perikanan itu perguruan tinggi ini leading untuk BPP sini. Ini kira-kira bisa menjadi diadopt. Baik, terkait dengan budidaya ya kalau kita bicara budidaya harus lokasinya ya harus lokasi yang tidak berkonflik. Itu kan intinya kan. Biasanya kalau di Jepara itu kan banyak konfliknya, konflik dengan masyarakat yang hidup di situ, kemudian dengan nelayan, ya sehingga pemilihan lokasi juga menjadi poin penting, dan itu menjadi menjadi bagian yang harus kita selesaikan. Makanya RT/RW gitu kan ya, rancangan tata wilayah itu juga menjadi poin penting. Makanya di Jawa tidak terlalu banyak berkembang untuk budidaya rumput laut. Kira-kira seperti itu, karena sudah sumpeknya, ruangnya sudah sumpek. Makanya nih lulusan perikanan jangan di Jawa saja gitu loh. Lulusan FPIK itu jangan di Jawa saja, di Bogor apalagi, itu udah macet gitu. Pandemi aja macet, sehingga bertebaranlah ke tempat-tempat remote area yang pasti yang Anda yang tanya pertama kali, ada sinyal nggak, ada baterai nggak, kan begitu alumni fresh graduate itu kan ya. Di sana ada sinyal nggak Pak, ada baterainya nggak Pak, kuat nggak, kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengurai ya, walaupun itu perlu proses. Ya, saya dengan Mas Heru juga di Bogor, Mas Heru lebih dulu ya, nggak mau balik-balik juga gitu loh, nggak mau kembali ke Rembang, ya, nggak mau balik ke Wonogiri, karena sudah cinta ke Bogor itu udah luar biasa. Nah, kira-kira Sabtu ke Rembang Pak Joko. Oh, siap. Nah, kira-kira itu Mas. Jadi seksinya rumput laut perlu kita coba bedah ya, dan kita perlu coba eksekusi. Kira-kira seperti itu ya. Cari jangan di Jepara udah sumpek. Ya. Mungkin Prof Eko yang tahu persis tempat Jepara itu, makanya kan beliau kan sudah rekomendasi lagi untuk Jepara. Sebetulnya mohon izin untuk nambahi aja Ya, silakan Bu Eko. Ya. Sebetulnya kalau Jepara itu kalau untuk yang rumput laut seperti kotoni, terus Nugracilaria gitu itu ya memang tadi kan konflik kepentingannya tidak dengan manusia tapi dengan PLTU juga, nanti heavy metalnya kan tinggi ya, konfliknya tadi banyak. Nah terus sebetulnya Mas Rifani ya, kalau mau itu latoh ya, latoh itu sampai sekarang yang kaulerva ini ya, kalau kami itu kalau pas penelitian itu kalau pas nggak musim ya, pas salinitas sudah rendah gini itu latoh itu nggak ada ya, padahal mahasiswa pengennya cepat lulus, latohnya nggak ada. Berapa harga pun mahal tuh dibeli. Lah mungkin ini bisa kalau skala rumah tangga itu Bu Prof Jeki bisa mengembangkan latoh dengan menggunakan bak-bak plastik. Nah mungkin bisa belajar ke sana. Nah kalau itu skala industri rumah tangga bisa, tapi kalau rumput laut yang harus pakai metode longline atau metode yang memerlukan luasan ya besar itu sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau industri rumah tangga yang jelas itu yang latoh tuh banyak yang mencari. Ya. Cuman salah satunya kalau latoh yang dibudidayakan itu klorofilnya sepertinya kurang bagus daripada kalau kita mendapatkan dari perairan yang bebas seperti itu saja. Jadi kadang-kadang kalau cuman untuk konsumsi oke-oke saja lah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah kita mau ekstraksi klorofilnya, saya juga kadang-kadang milih-milih, aduh
jangan yang budidaya. Saya kasih tahu bimbingan saya ya seperti itu, kadang-kadang begitu ya. Tapi semoga itu nanti kalau budidaya juga bisa menghasilkan klorofil yang sebagus yang di alam ya. Kalau terpaut ya terpaut sedikit seperti itulah, enggak banyak-banyak ya. Itu mungkin dari saya, mungkin Mas Rifani Jepara asli mungkin ya. Jadi melihat peluang ini. Saya kalau mahasiswa saya yang dari Jepara, udah kamu budidaya latoh yang di bak-bak aja itu bagus sekali itu ya. Kemarin aja yang di RSNI Nyon Sewu tuh Bu Elia sama Pak Bagus tuh mau bikin SNI tentang kaulervanya susah ya, ambil dari Makassar ya. Jadi sebetulnya peluang seperti itu. Ya, itu saja mungkin Mas Lutfi dari tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Joko dan Bu Eko yang telah memberikan tanggapannya. Mas Rifani, apakah sudah mantap, Mas? Atau masih ada sanggahan dari Mas Rifani? Baik, jika tidak ada, mungkin saya bertanya kepada Pak Widya ya tadi tentang beras analog, Pak. Saya penasaran tadi untuk komposisi beras analognya kan ada rumput laut ya Pak ya. Nah itu sebanyak 20%, Pak. Kenapa 20%, Pak? Maksudnya apa, ada pengaruhnya nanti tentang mengenai teksturnya atau daya simpannya begitu, Pak? Atau bisa nanti sekian persen gitu. Pak Widya, apa mau dinyalakan, Pak? Mungkin belum dinyalakan mikrofonnya. Suara saya sudah terdengar. Iya, Pak. Iya, sudah terdengar. Baik, Mas Lutfi, terima Iya. kasih. Mungkin memang komposisi ini kita itu berawal dari persentase dari beberapa literatur juga sih ya. Cuma kenapa bisa ketemu 20%, mungkin kita juga banyak hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kita ambil dari rumput laut yang pure, jadi bubur rumput laut. Karena memang mungkin untuk aplikasinya di UKM atau mungkin di perusahaan itu lebih mudah gitu. Jadi kita menggunakan rumput laut dalam bentuk bubur rumput laut dengan komposisi terpilih itu 20%. Karena kalau beras ini kan nanti dimasak, kalau misalnya nanti dia lebih dari 20%, mungkin juga nanti akan berpengaruh juga terhadap tekstur dari beras itu sendiri gitu. Terus juga kenapa kalau kurang dari 20% mungkin dari asupan serat aja sih kita melihatnya, karena memang kita untuk beras analog ini kekuatannya adalah di serat pangannya juga gitu. Selain ada faktor-faktor lain, tapi yang memang yang jadi pusat ininya kita, concern kita itu di serat pangannya yang sudah cukup memenuhi syarat sebagai beras yang tinggi serat seperti itu. Jadi itu. Kemudian ada juga tadi di tahun 2014 kalau nggak salah kita juga sudah mencoba menggunakan tepung, tapi kita konversi ya. Jadi kalau tepung ATC itu yang terpilih itu di 5%. Tapi itu kendalanya memang di dalam ketersediaan dan kontinuitas dari tepung ATC itu tidak semuanya UKM itu bisa memenuhinya. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Lutfi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Widya. Mas Lutfi. Ya. Terima kasih Pak Widya. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis di kolom chat pada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Irut jika ada tambahan, Pak. Pak Lutfi. Oh, iya.
siapa tadi ya? Baik, terima kasih ya. Ini banyak yang bertanya terkait dengan beras analog gitu ya. Dan saya tahu dan saya mengikuti dari awal bagaimana beras analog di IPB itu dikembangkan. Jadi teman-teman ini khususnya yang mau riset gitu ya, karena beras analog ini peralatan yang beratnya kan ekstrudernya, ya kan? Pas IPB itu punya unit khusus ya, namanya PT Fits Mandiri yang ada di Taman Kencana. Kalau ada yang belum tahu Taman Kencana nanti nyamperin Pak Sudari, itu rumahnya dekat Pak Sudari. Ya di daerah situ itu ada peralatan yang memang khusus untuk beras analog. Jadi ini khususnya teman-teman ini banyak ya peminat termasuk yang bertanya terkait dengan beras analog. Jadi ini PT yang di bawah holding company-nya IPB yang ada di kota ya, malah ada di kota, nggak di Darmaga, di Bogor kota, di dekat rumahnya Pak Sudari ya. Jadi kalau bingung nanti ke Pak Sudari aja, tunjukin tuh Taman Kencana gitu. Baik, itu aja tambahnya Mas Lutfi, makasih. Baik, terima kasih Pak Heru tambahannya. Mas Lutfi. Oh iya, oh Bapak Sirajuddin ya? Iya Pak. Oh iya, silakan Pak. Maaf tadi tidak terdengar jelas suaranya, jadi terlewat. Silakan Pak Sirajuddin. Makasih Mas Lutfi, terima kasih pada panitia yang istiqomah, yang berkelanjutan kegiatan-kegiatan webinarnya ini luar biasa. Kemudian ke pemateri juga luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan ini karena kami walaupun mendengarkan banyak inspirasi-inspirasi, termasuk dari terakhir tadi Pak Widodo sangat mencerahkan ya untuk kami. Terkait tadi daya saing barangkali, mungkin sebelumnya yang baru dengar Kabupaten Nunukan, saya Sirajuddin dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, ingin terlibat aktif ini dalam diskusi dan butuh masukan barangkali kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk memberikan sumbangan-sumbangan memikirkan Kabupaten Nunukan yang ada di perbatasan yang menghasilkan rumput laut jenis Echoma cottoni sekitar 3.000 ton tiap bulan kering ya. Nah ini banyak permasalahan tentunya sebagai kabupaten baru, daerah baru yang baru produksi sejak 2008, itu banyak hambatan dan kendalanya, namun ini memberikan semangat menjadi tantangan kami untuk memproduksi lebih banyak lagi dan tak kalah pentingnya kualitasnya, mutunya, daya saingnya kalau Pak Widodo sampaikan tadi. Ini mohon masukan Bapak Ibu sekalian yang sempat mendengarkan. Saat ini kami lagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini Dinas Perikanan dan OPD terkait memikirkan bagaimana meningkatkan mutu, meningkatkan daya saing, tentu bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang sekitar 2.600 pembudidaya RTP-nya ya. Itu saat ini kadang-kadang rumput laut Nunukan didengarkan ironis ya, banyak tapi mutunya itu hanya jadikan istilahnya campuran bagi rumput laut kabupaten kota atau penghasil rumput laut jenis Echoma cottoni lain ya. Nah itu upaya-upaya kami berkoordinasi OPD terkait, ini kadang-kadang ekosektor ya. Ekosektor menjadi hambatan menurut beberapa analisis seperti itu bahwa di pemerintahan. Nah ini kami membatasi antara Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan untuk meningkatkan mutu itu Pak. Jadi seperti di mana pembina mutu, di mana kita mengawasi termasuk kadar air itu di SNI itu Pak, Standar Nasional Indonesia tentang rumput laut kering jenis Echoma cottoni,
range-nya itu antara 30 sampai 50. Nah, kalau kita survei kepada pedagang atau pengumpul atau eksportir itu, mereka membutuhkan antara 38 sampai 48% kadar air. Nah, kalau mengikuti SNI kan jadi tidak benar. Makanya pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal ini berupaya membuat rencana regulasi, rencana rancangan keputusan Bupati, upaya peningkatan mutu, terutama disoroti kadar airnya. Nah, ini barangkali mohon pencerahan bagaimana menangani peningkatan mutu, khususnya rumput laut kering Eceng Makotoni, sehingga keluar dari Kabupaten Nunukan sudah bisa dikatakan tersertifikasi atau jelas mutunya keluar dari Kabupaten Nunukan, sehingga pemain-pemain, mohon maaf, ada kejahatan di perdagangan rumput laut, sehingga ini akan mengurangi daya saing dan mengurangi keuntungan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan. Mungkin itu Mas Lutfi, mudah-mudahan poinnya kena tangkap ya Mas Lutfi atau Bapak Ibu sekalian. Kami tolong dibantu memikirkan untuk meningkatkan mutu rumput laut jenis Eceng Makotoni kering di Kabupaten Nunukan. Mungkin itu Mas Lutfi. Terima kasih dan mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sirajuddin dari Dinas Perikanan Nunukan. Baik, mungkin dari Bapak Widya ada tanggapan Bapak mengenai dari lembaga pemerintah? Ya, terima kasih Mas Lutfi. Walaupun sebenarnya ini tidak terkait langsung, tapi coba saya menjawab bahwa bagaimanapun petani rumput laut adalah menjadi tanggung jawab kita semua, terutama yang ada di KKP. Dan saya pernah menundukkan Pak, tapi itu saya belum tahu kalau di situ ada rumput laut. Karena waktu itu kami melakukan pembinaan terkait pengolahan ikan di Nunukan. Nah, dengan adanya masalah seperti itu, mungkin nanti untuk SNI akan saya sampaikan ke kompleknya bahwa ada kebutuhan bahwa kadar airnya harus lebih ketat. Kemudian juga kita akan koordinasi dengan ahli, karena bagaimanapun ketika nanti melakukan penetapan kadar mutu, terutama kadar air, penetapan parameter mutu terutama kadar air, kami biasanya juga dibantu oleh teman-teman dari Asosiasi Rumput Laut, Pak Safari Aziz dan teman-teman, sehingga mencapai kata sepakat di mana harus mendapatkan range kadar air tersebut. Walaupun nanti ada perbedaan yang jauh, ya mungkin itu karena ada rata-rata yang diambil dari seluruh Indonesia. Dan apabila kemudian nanti dinunukan memang lebih ketat, lebih rendah, maka keputusan dari Bupati mungkin yang bisa dipakai untuk membackup hal tersebut. Nah, bagaimana kalau untuk kemudian mempertahankan atau menjaga mutu dari rumput laut, ya tentunya ini tidak bisa lepas dari KKP, mulai dari Dirjen Budidaya sampai dengan Dirjen Penguatan Daya Saing. Tapi pada saat ini mungkin kalau Dirjen Budidaya kita bisa mendapatkan benih rumput laut yang bagus. Nah, kemudian untuk proses penanganan dan penanganan ya dari hasil panen sampai dengan ke siap jual ke rumput laut kering. Kalau dulu memang kami ada program untuk pembuatan gudang rumput laut, termasuk juga untuk penjemuran. Tapi saat ini kebetulan menu tersebut tidak ada, tetapi kami bisa membantu para petani untuk mendapatkan alokasi kredit untuk membuat gudang dan penjemuran tersebut. Sementara untuk desain dan lain-lain mungkin kami masih ada di pusat untuk desain gudang dan desain tempat penjemuran, termasuk juga kesiapan untuk alat pengepres untuk membawa rumput laut kering yang dipres supaya bisa dijual dan dimasukkan dalam karung.
Kemudian untuk pengelolaan yang lebih baik, Pak dari Nunukan, Pak Sirajudin. Siap. Pak Sirajudin. Pak Sirajudin. Siap. Saya melihat bahwa pengelolaan rumput laut dengan koperasi yang dilakukan oleh Pak Usep di Karawang itu sangat luar biasa. Mulai dari yang kecil, kemudian membina pelaku pembudidaya. Pembudidaya ternyata bukan hanya dari Karawang saja yang dibina oleh Pak Usep ini, malah mereka juga membina pelaku usaha di luar Kabupaten Karawang seperti di Subang, ya, sampai ke arah Indramayu juga dibina oleh mereka dan dibuatkan masuk sebagai anggota koperasi. Mereka sebagai anggota koperasi tidak hanya sebagai anggota, tetapi juga dilakukan pembinaan pembudidayaan, fasilitasi benih, sampai dengan proses bagaimana mereka mengolah untuk mengeringkan dan produksi mereka kemudian diambil oleh koperasi. Nah, koperasi sendiri mendapatkan bantuan secara CSR dari Pertamina. Sehingga proses mulai dari budidaya sampai dengan mendapatkan rumput laut kering itu terkoordinasi dengan baik oleh koperasi, dan para pembudidaya dan anggota kelompok mendapatkan manfaat di situ, mendapatkan harga jual yang baik, mendapatkan pembinaan yang baik, dan semuanya dilakukan dengan transparan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Lutfi, terkait dengan pembudidayaan rumput laut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widya atas tanggapannya. Bagaimana Bapak Sirajudin? Apakah sudah terjawab, Pak? Iya, makasih banyak Pak Widya atas pencerahannya. Benar di SNI itu Pak diatur range-nya 30 sampai 50. Tapi saya survei kecil-kecilan kepada pedagang-pedagang. Saya sampaikan bahwa kami mau menetapkan misalnya kualitas itu sangat baik, dan kurang baik. Mereka memberikan informasi lewat chatnya hampir semua pedagang di Kabupaten Nunukan bahwa yang nomor 1 tadi itu adalah antara 25 sampai 27% kadar air. Kemudian yang kedua baik itu antara 38 sampai 40. Kalau lebih dari 40 itu kurang baik. Olehnya itu memang SN ini bisa menjadi perdebatan kita dalam tentang kadar air rumput laut, sehingga tidak matching dengan pengusaha-pengusaha yang akan membeli. Mungkin ada asbabul nusulnya ini Pak, jadi latar belakangnya dikeluarkannya SN ini sehingga range-nya terlalu luas. Jadi mohon izin nanti mudah-mudahan ini mungkin intervensi otonomi daerah dengan peraturan bupati atau apa bentuknya regulasi atau instrumen yang dikeluarkan nanti kebijakan Kabupaten Nunukan bisa menjadi solusi nantinya mengatur kualitas rumput laut Nunukan. Ini juga baru mengawang-awang kami nih Pak Widya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Tentu butuh arahan dan bimbingan teman-teman dari provinsi maupun KKP. Demikian barangkali Pak. Makasih banyak pencerahannya Pak Widya, Pak Mas Lutfi, makasih. Pak Lutfi, saya bisa komen Pak? Siap. Makasih banyak Pak Widya. Iya Pak, bisa. Pak Farid ya Pak ya? Saya bisa komen. Iya, silakan ya. Pak Farid. Untuk Pak Sirajudin. Oke deh. Makasih Pak. Saya sebagai kapasitas komisi Pak di sini ya. Saya utarakan lagi bahwa memang kalau kita lebih dari 40-50%, itu risikonya itu kita kena fungi atau fungi apa itu ya, jamur Pak. Jadi memang itu tidak kita anjurkan karena itu akan mengalami kontaminasi. Sebaliknya kalau itu terlalu kering, itu nanti akan susah untuk mengeluarkan kargenanya dari produk itu sendiri. Terus yang tidak kalah pentingnya bahwa memang Bapak dari Nunukan itu memang sementara ini memang produk Bapak ada yang produk-produk yang lainnya, tapi Bapak jangan kecil hati. Memang di daerah Selat Malaka, Selat Makassar itu ke utara itu memang nutrisinya untuk karagenan tidak begitu mengangkat. Mengingat kita lihat coba di peta itu kalau kita lihat sepakat dengan Coral Triangle itu pas pada perbatasan Coral Triangle.
dia akan sampai kepada mana, apalah di Cebu di Filipina, ya. Kemudian dia akan turun ke bawah itu melalui Selat Makassar. Dan itulah maka dikatakan nutrisinya berbeda. Nah, kalau nutrisinya berbeda, Bapak mungkin tidak perlu harus berpatokan kepada karagenan. Tadi seperti yang Bu Eko utarakan, bahwa next time, waktu-waktu yang akan datang, kalau anorganik nanti sudah dilarang, maka liquid fertilizer itu akan banyak dibutuhkan. Nah, satu-satunya adalah rumput laut. Itu yang rumput laut yang berasal dari barat, itu lebih cocok daripada dari timur. Nah, itu yang saya utarakan, bahwa kalau nanti ada riset yang mengenai pupuk cair atau fertilizer cair, liquid fertilizer, itu menyertakan salah satunya itu dari nunukan atau dari selat, karena memang nutrisinya barat sama timur itu perbatasannya adalah di Selat Makassar itu. Jadi kalau kita tahu dari Natuna pun juga ada rumput laut, tidak sama dibandingkan dengan yang ada di Sabu atau yang ada yang di NTT atau di Makassar, beda banget. Karena memang itulah keindahan geografis kita yang sudah diciptakan oleh Allah, mempunyai kehebatan yang luar biasa. Hanya tinggal kita yang harus pandai-pandai memberikan nilai komersialnya untuk masing-masing daerah, sehingga kearifan lokal itu betul-betul berguna. Ya, jadi kita analogkan dengan kayak kopi. Jadi kopi itu dari Toraja enak, tapi orang bilang dari Aceh lebih enak, dari Bali juga enak, dari Lampung enak juga. Nah, saling mempunyai rumput laut nanti seperti itu. Jadi nunukan kita harapkan, memang dulu waktu saya masih aktif, nunukan kita targetkan karena untuk mengimbangi nilai tukar uang yang tadinya ringgit di mana sih, Kepulauan Legitan itu, Pak, sama pulau yang ambil Malaysia itu, kita ingin sekali nunukan itu punya suatu base perdagangan yang rakyat punya, dan di mana rupiah itu akan menguat di situ. Benar-benar, itu Pak. kira-kira begitu, Pak, solusinya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Farid telah memberikan masukannya. Pak Surojuni sudah ini ya, Pak? Iya, Sudah ya? Mas Lutfi izin. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Pak Widodo, mungkin tambahan informasi untuk Kabupaten Nunukan atau Kalimantan Utara secara umum ya. Dibandingkan dengan kabupaten lain atau kota lain atau kawasan budidaya rumput laut, Nunukan itu sepanjang tahun produksi, Pak. 12 bulan produksi, 12 bulan produksi rumput laut jenis Secema cotoni. Itu barangkali. Jadi ini juga menjadi fenomena lain dari kalau kita mencoba mengacu pada literatur ya. Jadi Nunukan itu kalau perairannya keruh, Pak. Kecerahannya tidak sesuai dengan standar. Lumpur juga tidak seperti diatur bahwa itu berpasir, berkarang dan cerah. Ini di Kabupaten Nunukan, makanya teman-teman di riset atau di lembaga-lembaga pendidikan barangkali memang butuh keterlibatan dalam melaksanakan kajian-kajian supaya menjadi referensi bahwa seperti yang selama ini kalau kita mencari di dasar ilmiahnya tidak menemukan, Nunukan ini tidak bisa. Olehnya itu supaya menjadi dasar berpikir yang baik, perbandingan ilmiah, Nunukan bisa menjadi kajian alternatif kajian ilmiah gitu. Kami komunikasi dengan dekan Pak Universitas Borneo supaya mengarahkan mahasiswanya bisa terlibat dalam penelitian-penelitian di Kabupaten Nunukan secara umum untuk referensi pengkayaan rumput laut Indonesia. Itu barangkali. Makasih banyak pencerahannya Pak Widodo. Makasih Mas Lutfi. Kembali Pak. Baik Pak, sama-sama Pak Sirajudin. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Afrilia Sari kepada Ibu Eko ya mungkin ya, Bu Eko. Jika ada yang
dijual pas apa? Jika yang ada dijual pasar latohnya jenis Caulerpa, bagaimana dengan Caulerpa lentilifera, Ibu? Ya, silakan kepada Ibu Afrilia. Iya, Mas. Yang saya tanyakan itu kan biasanya kalau yang dijual di pasaran itu kan Caulerpa racemosa ya Bu ya? Nggih, latoh. Latoh yang biasa. Terus kemudian saya itu dapat informasi dari teman di Bali itu dia jual Caulerpa lentilifera Bu. Katanya itu dari Korea atau mana gitu Bu. Nah itu klorofilnya bagaimana Bu? Soalnya mereka itu dibudidayakan dan bersih dari perairan yang kotor gitu. Itu benar-benar bersih dari budidayanya. Mohon informasinya Bu. Baik, izin coba menjawab. Nah, itu belum penelitian ya. Jadi nanti yang selama ini kami itu penelitian menggunakan racemosa dan yang lentivifera ini belum lah. Nanti kalau ada kesempatan bisa kami penelitian. Tapi yang jelas dengan sesama yang Caulerpa racemosa, yang satunya budidaya, satunya diambilkan oleh penyelam ya di pantai-pantai itu memang beda ya. Kalau yang dari pantai itu memang yang wild ya, itu suhu 160 dia bisa tahan ya, suhu 160 bisa tahan. Nah kalau yang di Balai sepertinya belum bisa mencapai suhu seperti itu. Itu dari pengalaman kami nggih, karena kan itu kan kita teliti penyalutnya ganti padu alginat, maltodextrin, alginat ini ganti-ganti ya. Jadi sebetulnya masih banyak yang bisa kita kerjakan ya, tapi yaitu pelan-pelan satu-satu. Kalau enaknya enak mana Bu? Saya malah soalnya geli kalau makan latoh itu amis-amis bagaimana gitu ya. Tapi di yogurt saya itu tidak ada amisnya sama sekali, tidak ada amisnya sama sekali ya. Enak sekali, apa karena bakterinya itu dua ya, jadi satunya memecah Caulerpanya selulusanya, satunya karbohidratnya, jadi rasa amis itu tidak ada. Kemarin waktu kami minum tuh seperti itu. Semakin lama malah semakin manis dari pemecahan karbohidrat yang terjadi seperti itu. Dan juga ada Caulerpa yang kebo itu ya Bu, yang hijau-hijau bunder-bunder itu jangan coba-coba nanti ya. Waktu kami di Karimun Jawa itu Pak yang antar kami, Pak nelayan yang itu, Bu jangan makan itu Bu, nanti Ibu mabuk ya. Itu mungkin anti bakterinya atau tinggi, cuman kalau dimakan, kalau belum diekstrak ya, kalau sudah diekstrak itu bagus sekali ya bioaktifnya, tapi kalau belum Ibu jangan coba-coba makan, nanti Ibu mabuk seperti itu. Jadi banyak sekali sebetulnya jenis-jenisnya di situ, dan belum semua bisa kami teliti itu ya. Mbak ini dari urusan Undip juga Mbak? Saya dari IPB Bu. Oh dari saya. Oh iya, terus di mana sekarang? Apa di? Saya di Katingan, Kalimantan Tengah Bu. Oh gitu, iya. Dicoba aja nanti penelitian menarik sekali lah, nanti pengen nyoba ini ya. Yang jelas yang kebo itu hijau, apa nama latenya saya lupa, bulat-bulat ya, bulatnya hijaunya hijau tua, itu tidak boleh dimakan ya, seperti itu. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Dan untuk tambahan Pak Farid tadi, yang untuk nunukan Pak Farid itu maksudnya rumput lautnya itu dengan yang keruh itu NPK-nya yang tinggi atau zat tumbuhnya yang tinggi untuk fertilizer, Pak Farid? Bentar, halo ya, bentar, saya on-kan dulu. Oke. Okay. Ya, memang untuk selat Makassar itu lumpurnya tinggi sekali karena air deras sekali itu dari utara. Itu mineralnya tinggi, dia terlalu tinggi mineralnya. Oh malah NPK-nya tinggi. Kalau untuk petani, ya petaninya itu kalau untuk karakter rumput lautnya itu bersihkannya susah.
pakai semprotan itu yang keras, yang banter gitu ya, yang begitu keras. Itu melakukan suatu effort sendiri. Tapi dilihat dari kandungannya, itu NPK-nya dia tinggi. Makanya coba kita bikin, kita cari fermentasinya, di mix sama apa gitu, biar dia keluar untuk bisa dijadikan fertilizer, liquid fertilizer. Nah itu tadi Mbak yang jadi itu di Pak Kalimantan Sapa yang tadi itu bisa suruh minta dikirim aja kan Bu ke Semarang. Berapa itu kita coba, kita fermentasikan, keluar nggak NPK-nya itu. Karena kalau dia terikat NPK-nya terlalu kuat, diikatnya kita nggak, karena NPK-nya kan terikat, dia nggak bebas. Nggak bebas. Jadi kalau gitu Bu. Tanpa bantuan yang lain, sumber N lain mungkin udah cukup nggih. Kalau memang nggak usah tanpa bantuan NPK. Nggih. Menarik sekali. Tanpa dibantu lain. Kalau lainnya kan perlu bantuan. Nggih, sumber harus N. di-mix, harus di-blending. Nggih. Sebenarnya kalau ini makanya kita kaji, kalau memang bagus ya itu kita kualifikasikan seperti yang Pak Joko bilang itu. Kualifikasinya rumput laut itu harus ada yang premium, ada yang untuk food, ada yang untuk fertilizer. Gitu, itu kita bisa mensonasi dengan baik. Harus mulai itu. Harus kita mulai. Ini contoh yang bagus kasus seperti itu. Karena belum tentu nunukan itu memang rumput lautnya dibandingkan dengan yang lain selalu lebih murah. Karena yang pedomannya karena dia purifikasinya punya effort, dan juga kandungannya karagennya juga glycerolnya tidak begitu baik. Makanya kita cari yang tidak untuk hidrokoloid, untuk yang lainnya. Biar dia punya kegunaan manfaatnya yang luar biasa. Gitu aja, Bu. Oke, matur nuwun. Itu Mbak, nanti Mbak mungkin bisa belajar fertilizer nanti. Bagus kok, seneng. Kemarin saya kaget, kok pokcai saya bisa besar sekali daunnya, cuman ya itu kasar. Kalau dimakan itu agak ngerebusnya itu agak lama, tapi hijau sekali ya, klorofilnya seperti kelihatan kalau hijau sekali nggih. Nggih, matur nuwun. Itu kalau yang paling bagus itu yang lombok keriting jadi nggak keriting loh. Malah jadi alat nanti. Makanya itu punya sendiri-sendiri. Punya sendiri-sendiri. Iya. Untuk padi bagus. Iya, padi itu bagus loh. Enggak diserang 19. Ya, di Pak Nur Raji itu enggak diserang mereng ya. Cuman hasilnya jadi atas apa enggak saya juga enggak tahu. Kan Pak Jamal kemarin juga ini mau bikin itu. Pak Jamal. Nah, terus saya bilang, Bang, nanti itu cabemu kayak cabai dari Cina, nggak bisa digerus itu, nanti tahu-tahu gitu. Harus waspada, ada uji organoleptiknya, Bang, jangan langsung dijual nanti. Harus. Itu, jangan. Makanya itu pentingnya tuh. Pentingnya, makanya ngembangkannya harus dari perguruan tinggi, biar komprehensif. Nilainya komprehensif. Matur nuwun gitu Pak Farid. Pak Lutfi, silakan. Ya, terima kasih Pak Farid dan Bu Eko. Sepertinya sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Afril. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi ini dari Ibu Ceni dari Politeknik Perikanan Tual ya. Silakan Ibu Ceni untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk bioplastik Pak yang dari rumput laut itu, kita boleh mesan mesinnya di mana ya, informasi? Sebenarnya saya buat bioplastik, tetapi dengan kondisi yang sangat simpel, kami mencetak bioplastiknya, tetapi tidak begitu baiklah kalau dilihat bentuknya. Jadi kami ingin punya mesin untuk bisa mencetak bioplastik yang sudah punya komposisi yang kami punya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ceni. Mungkin dari timnya Bapak Widya ya yang akan menjawab. Silakan.
Ya, silakan mungkin dari timnya Bapak Widya untuk menjawab mengenai kemasan bioplastik. Suaranya sudah masuk. Oh ya, sudah Pak, sudah ya. Mungkin yang Pak Widu masuk aku sudah tes. Tes Pak, kedengeran? Ya, terdengar Pak. Ya, jelas. Terima kasih Pak Lutfi. Perkenalkan saya Agus dari stafnya Pak Widya Rusyanto. Sebagai informasi, kita sudah mengembangkan kemasan biodegradable dari rumput laut, ekotoni, dan karabinan. Tapi sementara ini kita masih secara manual, di mana alat pencetakannya yaitu kita menggunakan cetakan dari kaca, gitu, Pak. Dari kaca yang kita sesuaikan dengan kemampuan dengan luasan pengering yang kita punya. Kemudian juga kita juga kemarin sudah melakukan FGD dengan akademisi dari IPB, dari Universitas Pajajaran dan Universitas Negeri Jember. Sementara ini kita juga sudah uji coba juga terkait dengan pengeringan. Pengeringan kemarin kan kita menggunakan pengering mekanis ya, karena kebanyakan di UKM itu kesulitan untuk penyediaan pengering. Kita mencoba untuk pengeringan menggunakan sinar matahari. Ternyata dengan menggunakan sinar matahari, jika seharian itu panasnya terik, kita juga ternyata bisa juga menggunakan pengeringan sinar matahari. Jadi bagi UKM yang tidak mempunyai alat pengering dan masih manual menggunakan sinar matahari, jangan khawatir, pengeringan itu bisa dilakukan. Sementara itu Bu, yang bisa kami informasikan. Jadi selama ini kita masih secara manual Bu. Jadi nanti selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kemasan yang kita hasilkan itu mempunyai laju transisi uap air yang jelas. Memang kelemahan di kita itu laju transisi uap airnya masih tinggi. Jadi untuk kemasan misalnya dipakai untuk kemasan saset kopi atau kemasan seperti bumbu mie instan itu masih kurang cocok. Jadi nanti kedepannya bisa diharapkan untuk bisa sebagai kemasan saset. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Jenny, sudah terjawab ya? Ya, baik Pak, terima kasih. Saya ada komen Bu Jenny, bisa Pak? Iya, silakan Pak Farid. Lain dari ini ya, lain pertanyaan saya hanya mengingatkan Bu Jenny dari Tual kan? Iya Pak. Saya pernah ke kecil, di situ bagus sekali untuk Padina, rumput laut Padina. Pada waktu itu saya dengan Prancis, ya itu sumber dari fluoride dan boron. Itu sebagai pemutih. Kalau Ibu bisa membudidayakan dan mengeksploitasi itu banyak sekali yang akan mengimport karena itu adalah bahan pemutih alami yang dicari oleh pabrik kosmetik. Ya, itu Bapak. Karena Padina yang ada di Tual kecil, saya bawa ke Sulawesi Utara, itu tidak keluar. Fluoride sama boronnya itu tidak keluar. Jadi kesimpulannya bahwa muatan lokal atau nutrisi di kecil itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kandungan boron sama fluoride. Itu Ibu asal tahu bahwa di sana ada sesuatu yang sangat berharga yang menunggu untuk dieksplorasi. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak untuk informasinya. Senang sekali. Baik, terima kasih dari Pak Farid. Mungkin tadi masukan terakhir ya untuk Ibu Jenny, dan dari pertanyaan Ibu Jenny mungkin pertanyaan terakhir untuk seri ke-7 ini, si Talk. Ya. Baik, saya akan iya sama-sama Ibu Jenny. Baik, saya akan membacakan untuk sedikit rangkumannya.
rumput laut merupakan salah satu komoditi di bidang perikanan yang memiliki prospek cerah ya. Kemudian berbagai macam produk telah diciptakan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Widya, seperti dodol, kemudian nori, ada juga liquid, yang tentunya akan meningkatkan daya saing rumput laut Indonesia di tingkat lokal maupun internasional. Selain tingginya produksi juga akan dibarengi dengan tantangan dan ancaman yang tadi disampaikan oleh Ibu Eko, yang tentunya memiliki potensi akan merusak kualitas dan juga pangsa pasar bahan baku rumput laut maupun produk rumput laut sendiri. Sehingga untuk meminimalisir atau mengurangi ancaman, maka perlu adanya kolaborasi atau kemitraan antara pelaku usaha, pemegang regulasi, kemudian akademisi dan juga masyarakat untuk menciptakan rumput laut yang unggul dan dikdaya di masa yang akan datang. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya berterima kasih tentunya kepada yang pertama Pak Widya Rusyanto yang telah memberikan materinya. Kemudian Ibu Prof. Eko ya. Dulu saya kuliah masih manggil doktor ya, sekarang alhamdulillah udah profesor. Besok mungkin nyalip Bu Prof. Tri ya, jadi dekan, amin. Kemudian Pak Farid juga ini yang masuk ke Zoom. Dulu kalau Pak Farid ngajar kuliah mesti banyak kuliah pengganti ya, karena sibuk ngurusin rumput laut di banyak daerah gitu. Tapi ya itu kesan saya, alhamdulillah sekarang dapat bertemu dengan Pak Farid, masih sehat, alhamdulillah. Semoga kedepannya masih bisa berjumpa kembali. Kemudian yang terakhir untuk Bapak Joko Santoso, terima kasih. Mungkin Bapak Joko sudah keluar ya dari Zoom meeting karena sedang ada kuliah di kampus. Mungkin itu saja untuk materi Civitalk seri ke-7 ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lutfi sudah memberikan kesempatannya kembali kepada saya selaku MC pada pagi atau hampir siang hari ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, ada Bapak Insinyur Widya Rusyanto MSI, Ibu Profesor Dr. Insinyur Eko Nur Cahyadewi MSc, dan juga ada pembahas kita pada pagi hari ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso yang telah memberikan materi-materi yang sangat luar biasa. Insya Allah semoga bermanfaat bagi para Bapak Ibu, rekan-rekan peserta yang ada pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, marilah kita lanjutkan ke sesi penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber dan juga ada pembahas pada pagi hari ini, yaitu akan diserahkan secara online oleh National Chief Technical Advisor UNIDO, yaitu Bapak Insinyur Sudari. Apakah Bapak Sudari ada? Siap, Mbak. Ya, silakan Bapak untuk memberikan sertifikat secara online yang akan dibantu oleh Mas Lutfi, sekaligus menutup acara dengan resmi pada siang hari ini. Baik, terima kasih. PNC, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama panitia ini dari Forensik, kemudian dari program kami, Global Quality and Standard Program, dan juga dari PB, dari AKP, sebagai apresiasi pada narasumber yang luar biasa hari ini. Pak Widya, sebenarnya saya banyak pertanyaan juga tadi, saya tahan-tahan ngasih kesempatan ke teman-teman, jadi nanti kesempatan yang lain, jadi bagus sekali saya kira hari ini ya. Jadi terima kasih Pak Widya, kemudian pada Prof. Eko Nur Cahyadewi, terima kasih, luar biasa juga, mudah-mudahan nanti Ibu bisa bicara di forum ini atau forum yang lain ya, betul gitu. Dan kepada Prof. Joko Santoso juga terima kasih. Dan tidak lupa kepada Pak Farid nih, Pak Farid, senang sekali ketemu lagi dengan Pak Farid. Waktu saya mulai terjun di rumput laut di program ini, pertama ke Pak Farid lah, sebagai guru rumput laut pada waktu itu ya, ketua komisi. Terima kasih. Jadi sebagai apresiasi dari kami akan menyampaikan penghargaan berupa sertifikat kepada
para narasumber. Silakan untuk Pak Widya, silakan diterima Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini mendapat pahala, yang penting pahala dari langit Pak ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salut. Kita tepuk tangan untuk Pak Widya. Kemudian yang kedua Mas Lutfi, untuk Ibu Prof Eko. Di Prof Eko, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa juga pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua peserta dan kita semua, terutama untuk industri rumput laut di Indonesia ya. Mohon bisa diterima. Ya, terima kasih. Dan ya, terakhir untuk Pak Prof. Joko Santosa, nanti Pak Heru sajalah yang bawa ya. Pak Heru saja yang bawa dengan beliau lah ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Mas Lutfi. Jadi saya kira ini pas nih, sudah terdengar adzan juga di Bogor nih. Jadi Pak Heru mau ada disampaikan terakhir atau bagaimana? Langsung ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan Seaweed Talk seri ke-7 dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan acara seri selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Heru dan Mas Lutfi, juga Mbak Nurafi sebagai MC, luar biasa pada hari ini. Dan juga kepada teman-teman dari KKP, Pak Widya, dan teman-teman dari KKP yang hadir, dan narasumber dari Undip, Pak Prof. Eko, dan juga Pak Joko, dan juga semua peserta. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan untuk kemajuan industri rumput laut Indonesia. Dengan demikian, secara resmi, acara webinar ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya serahkan ya Mbak Nurafi. Ya, baik Pak, terima kasih kepada Bapak Sudari yang sudah resmi menutup acara pada siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Akhir kata, saya selaku MC mewakili rekan-rekan panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama webinar ini berlangsung, dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sampai bertemu insya Allah di Seaweed Talks yang ke-8, yaitu pada tanggal 25 November 2021 dengan subtopik pengembangan kemasan produk berbasis rumput laut. Selaku MC saya sekali lagi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, mohon maaf saya lupa. Iya, bagi rekan-rekan peserta yang tadi sempat menanyakan sertifikat, silakan menghubungi ke panitia. Dalam hal ini bisa mungkin ke Mas Lutfi langsung. Jadi bagi untuk yang berminat menginginkan sertifikat, silakan menghubungi Mas Lutfi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ima. Ya, terima kasih semuanya. Pak Widya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya peserta. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Izin meninggalkan ya Bapak Ibu.